Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'allumu wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini dalam pembahasan bab hari raya kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang kaifiyah atau tata cara sholat di hari raya. Mungkin banyak teman-teman masih bingung gimana sih tata cara sholat hari raya yang benar itu bagaimana. Kalau bingung, ayo simak video ini. Nah, sama-sama kita belajar, sama-sama Ana juga murajaah, ya kan. Kalau misalnya Anda salah, tetap tegur teman-teman, karena gak lepas juga Anda dari salah. Kadang bisa belepotan ngomong, kadang bisa rancau ngomongnya gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang melihat Ana ada salah mungkin dalam penyampaian materi, silahkan ditegur. Mungkin bisa DM langsung ke Al Fakir atau komen di kolom komentar seperti itu. Kita langsung saja pembahasannya. Kaifiyati sholatihima atau kaifiyati sholatiha fi rak'atani yusannu fihima atau hiya rak'atani yusannu fihima. Nah, tata cara sholat Idul Fitri, ya kan, tata cara sholat Id itu hiya rak'atani yusannu fihima. Nah, sholat Id, ya kan, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu hiya rak'atani. Nah, itu 2 rakaat. Jadi sholatnya itu 2 rakaat. Yusannu fihima, apa yang disunahkan di dalam 2 rakaat itu nanti akan dijelaskan yang pertama. Jadi kita tahu dulu bahwasanya sholat Id itu rakaatnya berapa? Rakaatnya 2. Nah, itu yang pertama kita ketahui. Kemudian di dalam 2 rakaat ini apa aja sunnah yang terkandung di dalamnya, ya kan, di dalamnya mungkin waktu rakaat pertama apa aja sunnahnya, rakaat kedua apa aja sunnahnya. Nah, kita bahas sekarang. Yang pertama, ayyukabbira fi raqatil ula sab'a takbirah yakinan baina doa istiftah wa ta'awud. Kita baca lagi. Ayyukabbira fi raq'ah al-ula fi raqatil ula sab'a takbiratin yakinan baina doa istiftah wa ta'awud. Nah, di rakaat pertama yang menjadi kesunahan bagi orang muslim untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yang pertama sunnahnya di rakaat pertama itu adalah takbir 7 kali. Nah, takbir 7 kali. Biasanya kan kita sholat Idul Fitri itu, ya kan, habis takbiratul ihram, habis itu takbir lagi 7 kali. Nah, itu sudah ma'ruf lah. Tapi tata caranya gimana? Jadi tata caranya itu hitungannya gini. Setelah ada setelah ada takbiratul ihram, kan yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib, bukan sunnah. Wajib. Nah, kemudian setelah takbiratul ihram itu ada 7 kali lagi takbir, dan itu sunnah. Jadi ada 7 takbirat. Nah, yang 7 ini baru sunnah. Nah, di takbir-takbir yang 7 ini pun nanti ada sunnahnya. Nah, setelah ini nanti akan dijelaskan. Jadi kita tahu dulu bahwasanya takbiratul ihram itu wajib. Jadi misalnya imam angkat Allahu Akbar. Nah, di takbiratul ihram yang pertama itulah niatnya di dalam takbir itu. Ya kan, bersamaan dengan takbir niatnya juga di situ. Dan itu wajib. Setelah itu ada sunnah 7 kali takbir, dan di dalam takbir yang 7 kali itu nanti ada pembahasan tentang apa aja yang dibaca, kemudian harus mengangkat tangan enggak. Nah, setelah ini akan dibahas. Nah, kita lanjut. Wa fir raq'ati tsaniyah khamsa takbirat. Nah, di rakaat kedua sunnahnya 5 kali takbir. Jadi setelah imam beranjak dari sujud, ya kan, berdiri Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini enggak dihitung. Setelah Allahu Akbar ini baru dihitung. Jadi setelah imam dari sujud, kan, sujud misalnya imam terus berdiri Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Nah, itu baru dihitung 1, seperti itu. Nah, bukan Allahu Akbar yang ini dihitung yang pertama, enggak. Tapi yang Allahu Akbar setelah beranjak dari sujud, itulah yang dihitung 1. Jadi sujud tadi, ana ulangi lagi, sujud. Imam beranjak dari sujud bilang Allahu Akbar. Tadi itu. Nah, ini belum dihitung 1. Ketika imam angkat takbir, Allahu Akbar. Nah, itu baru dihitung 1. Nah, seperti itu tata caranya. Sampai 5. Jadi hitungannya 5 itu setelah takbir yang beranjak dari sujud tadi. Nah, bisa dipahami? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, sunnah yang kedua, ya kan? Aduh, kita ganti pulpen.
Sunnah yang kedua adalah raf'ul yadain fiha. Nah, tadi kan kita bahas apa aja sunnah yang ada di dalam 7 takbir tadi. Sunnah ketika kita takbir 7 tadi atau takbir yang 5 di rakaat kedua tadi, sunnahnya adalah mengangkat tangan. Jadi nggak sekedar takbir. Nggak sekedar takbir. Jadi ini adalah sunnah di dalam sunnah, ya kan? Jadi mengangkat tangan itu adalah kesunahan bagi sunnah takbir 7 kali. Ya, takbirnya 7 kali sunnah, ngangkat tangannya sunnah juga, seperti itu. Nah, tapi diingat kalau teman-teman nggak bisa angkat tangan entah karena cedera atau karena apa, terus mengganggu sholat, kemudian susah untuk sholat, ya kan? Ingat itu cuma sunnah, nggak apa-apa kalau ditinggalkan kalau memang ada halangan seperti itu. Nah, jadi tidak ada masalah ketika kita ada halangan, ketika kita ada uzur untuk mengangkat tangan, kemudian kita nggak bisa ngangkat tangan, ya kan? Karena uzur tadi, maka nggak apa-apa kita nggak ngangkat tangan seperti itu. Begitu juga nggak apa-apa juga kita nggak takbir sebenarnya, karena itu sunnah, ya kan? Nanti akan dijelaskan kalau di kitab Minhat tuh nanti dijelaskan walasna ba'dhan walasna ba'dhan gitu. Berarti itu bukan sunnah abad. Kemudian sunnah yang ketiga adalah al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Nah, sunnah yang ketiga adalah al-jahru fiha. Fihanya kemana? Fihanya ke takbirat. Jadi di dalam 7 takbir atau 5 takbir, kalau 7 takbir kan di rakaat pertama, kalau 5 takbir di rakaat kedua. Nah, di dalam takbir yang 7 atau 5 ini tadi disunahkan bagi makmum, ya kan, bagi imam, bagi orang yang sholat sendiri mengucapkannya itu secara lantang atau secara lebih keras lah daripada, bukan Allahu Akbar, bukan seperti itu. Ya, intinya terdengar oleh telinga sendiri seperti itu. Al-jahar lebih keras lah. Seperti itu, nggak juga untuk mengganggu teman yang samping kanan samping kiri, nggak juga terlalu keras seperti mau demo misalnya, nggak juga. Ya sekedarnya aja. Kalau mau takbir jahar itu ya Allahu Akbar seperti itu, nggak usah terlalu keras, nggak usah juga terlalu pelan suaranya, nggak usah. Ya sekedarnya saja al jaharnya yang di sini. Kecuali bagi imam kalau misalnya nggak ada mic harus keras, ya kan? Kalau makmum nggak perlu keras karena imamnya sudah membantu seperti itu. Nah, kalau munfarid, orang yang sholat sendiri, dalam orang yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu sholatnya dibolehkan sendiri. Nah di sini jelaskan, nanti anak akan sampaikan di sini. Orang yang sholat sendiri atau orang yang sholat munfarid, boleh nggak sholatnya? Sholat Idul Fitri? Jawabannya boleh. Kemudian apa lagi? Apakah dia khutbah? Kalau sendiri nggak usah khutbah. Kalau sendiri nggak perlu khutbah, karena dia sendiri. Kecuali misalnya 2 orang, boleh khutbah. Sunnahnya khutbah, nggak khutbah. Nah, kalau musafir gimana? Kalau musafir, kalau misalnya sendiri nggak khutbah. Kalau misalnya berdua, ya kan, satunya khutbah, satunya enggak, itu sunnahnya. Kalau misalnya 2 berarti sunnahnya sunnah khutbah. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan orang yang sholat munfarid atau orang yang sholat sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi catatan juga di sini, ya kan, catatannya itu tetap sebelum sholat penuhi sunnah-sunnah yang telah kita bahas kemarin. Nah, jadi ketika datang waktu sholat kita sudah rapi-rapi, sudah memenuhi sunnah, harum seperti itu. Jadi tidak mengganggu teman yang ada di samping kanan dan samping kiri. Seperti itu. Sunnah yang keempat, ayyakula baina kulli takbirataini al-baqiyat as-salihat. Nah, hendaklah ketika orang itu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ketika 7 takbir tadi, ya kan, 7 takbir tadi kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di antara takbir 1 dan takbir 2 atau takbir 2 dan takbir 3, ya kan, dan seterusnya, di antara 2 takbir ini apa yang disunahkan dibaca? Nah, disunahkan dibaca sebenarnya kalau di kitab Minhajut Thalibin itu diberikan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, ka ayatin mu'tadilatin yumajjid ayuhallilu wa yumajjidu wa yukabbir. Nah, hendaklah berhenti, ya kan, dengan sekiranya dia bisa membaca tahlil, ya kan, atau mengagungkan Allah dengan kalimat tahmid subhanallah, bisa juga dengan kalimat tahmid alhamdulillah, bisa juga, atau dengan kalimat subhanallah, ya kan. Yang terakhir yukabbir, bisa juga dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, seakan-akan dia itu berhenti untuk mengucapkan sepanjang kata tadi atau selang waktu itu tadi. Jadi misalnya tadi kan kesunahannya berhenti seperti halnya kamu berhenti untuk mengucapkan kalimat
tahlil la ilaha illallah, atau yumajjid mengagungkan Allah subhanallah, ya kan, atau alhamdulillah boleh lah. Kemudian yukabbir, kalimat takbir. Berarti kalau yang sunnahnya nanti akan dijelaskan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu pasnya kayak gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, takbir yang kedua. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Nah, takbir yang ketiga, kemudian lanjut terus sampai takbir yang ketujuh. Nah, setelah nanti takbir yang ketujuh, apa yang disunahkan? Yang disunahkan nanti akan dijelaskan sama musannif nanti setelah takbir ketujuh itu disunahkan untuk langsung nyambung ke ta'awud. Jadi setelah takbir ketujuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir seperti itu. Nah, akan kita bahas nanti satu-satu. Nah, sekarang sunnah yang kelima dulu. Nah, tadi kan sunnah yang keempat sudah, bahwasanya ketika di antara dua takbir, apa yang disunahkan? Yang disunahkan adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Nah, sunnah yang kelima adalah ayyadha yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Nah, hendaklah seorang yang mau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, ketika sholatnya itu meletakkan tangannya, ya kan, meletakkan tangan kirinya, atau meletakkan tangan kanannya, yumnahu ala yusrahu, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, seperti ini. Nah, posisinya gimana? Tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Nah, setiap dua takbir tadi kan, dia meletakkan tangannya gimana? Meletakkan tangannya di sini. Jadi ini masih dalam kesunahan 7 takbir yang tadi. Masih dalam kesunahan 7 takbir yang tadi. Sunahnya gimana? Tangannya seperti ini, tangan kanan di atas tangan kiri, entah boleh gini, boleh. Nah, letaknya posisinya di mana? Di bawah shoulder. Ya, shoulder berarti dada, di bawah dada, di atas pusat, seperti itu. Nah, jadi gini. Dan ini adalah kesunahan di dalam 7 takbir tadi. Jadi sunnah di dalam sunnah, seperti itu. Nah, kemudian kama qala sahibu Sufati Zubat, nah, seperti halnya yang dikatakan oleh pengarang kitab Zubat, takbir sabi'in awal al-ula yusan wal khamsi fi thaniyatin min ba'di an kabbara fi ihramihi wa qaumatih. Nah, seperti yang Anda jelaskan tadi. Ini intinya seperti yang Anda jelaskan tadi. Yang keenam, sunnah yang keenam adalah waslu takbirat bitawud. Nah, ini yang Anda bilang tadi. Ketika sudah selesai 7 takbir atau sab'u takbirat, nah, langsung diwasl, waslu ta'awud. Gimana sih ta'awud? Aduh, bukan ya, at-ta'awud. Nah, ketika sudah selesai 7 takbir, langsung sambung. Nah, ini misalnya takbir yang ketujuh ya, takbir yang terakhir, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, baru langsung baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu kalau salat sendiri. Kalau berarti kalau dia imam, langsung habis takbir ketujuh, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung sambung sampai Al-Fatihah selesai. Dan itu adalah kesunahan di dalam takbir. Jadi sunnah di dalam sunnah. Ketika kita melaksanakan 7 takbir yang sunnah tadi, di dalam takbirnya ada sunnahnya juga, seperti itu. Nah, kemudian sunnah yang lain, ini sunnah selain takbir, ya kan? Sunnah selain takbir apa? Ayyaqra fihima suratai. Nah, hendaklah seorang yang sholat tadi membaca 2 surah. Yang pertama surah Qaf, ma'ruf surah Qaf. Yang kedua surah Iqtarabat. Iqtarabat surah apa? Surah Al-Qamar. Nah, jadi kesunahan daripada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, rakaat pertamanya baca surah Qaf, rakaat keduanya baca surah Al-Qamar. Nah, atau kalau enggak juga karena misalnya terlalu panjang, maka bacanya surah Al-A'la atau Al-Ghasyiyah. Boleh seperti itu. Dan itu adalah kesunahan. Nah, kemudian setelah kesunahan ini apa? Nanti akan dijelaskan, yaitu sunanul khutbah. Nah, sunanul khutbah. Jadi setelah sholat kita disunahkan untuk mendengarkan khutbah, ya kan, mendengar khutbah. Nah, disunahkan pula bagi imamnya untuk berkhutbah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman, karena ada catatan penting yang sini yang mungkin Al-Fakir akan tambahkan. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Bentar, catatan penting yang biasanya terjadi, entah itu bagi imam atau bagi makmum, biasanya terjadi seperti ini. Ya, ini kita garis dulu ya. Ini surah Al-Qamar, supaya nanti nggak lupa. Al-Qamar. Nah, pembahasan di sini masalah ketika seseorang itu tidak ingat, atau seorang imam tidak ingat takbir yang 7 tadi. Nah, ataupun orang yang sholat sendiri ketika tidak ingat
takbir yang 7 tadi, maka gimana? Jawabannya ada 2. Tidak ingatnya kapan dulu? Aduh, di mana ya catatannya? Kita tambahin aja ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa anu deh. Kalau misalnya teman-teman agak susah, nanti diulang aja deh videonya ya. Nanti Al-Fakir akan hapus sebagian halaman. Nah, ini Al-Fakir tambahkan dulu sebagian halaman. Nah, seperti ini. Nah, gini deh. Nah, sini. Pertama misalnya orang, ini catatan ya. Nanti teman-teman tinggal ulang-ulang aja ini catatannya. Jadi gini. Aduh. Orang misalnya nggak ingat, misalnya tak ingat, aduh, kok tak ingat sih? Tidak ingat takbir 7 atau sunnah. Bagaimana hukumnya? Ini sering terjadi teman-teman. Jadi teman-teman jadikan catatan, kalau misalnya orang itu takbirnya lupa, takbir yang sunnah itu tadi lupa, maka jawabannya ada 2. Pendapat yang mu'tamad atau yang dijadikan pegangan oleh madhab Syafi'iyah, ya kan? Misalnya dia qad syara'a fil qiraah. Syara'a fil qiraah, atau misalnya orangnya itu sudah mulai baca Al-Fatihah, mulai baca bismillahirrahmanirrahim, itu maka fatat atau hilang kesunahan dia untuk melaksanakan 7, atau hilang sunnah. Sunnahnya hilang, dia jadi hilang sunnahnya untuk melaksanakan 7 takbir tadi. Jadi dia nggak dapat pahala sunnah. Di rakaat pertama dia misalnya lupa melaksanakan 7 takbir. Di rakaat kedua ingat, berarti nggak apa-apa rakaat kedua aja. Nah, kalau rakaat pertamanya nggak ingat, ya udah, berarti ketika dia sudah mulai membaca Al-Fatihah, maka hilang sunnahnya bagi dia, atau hilang kesunahan untuk takbir 7 kali bagi dia. Nah, ini pendapat yang mu'tamad. Akan tapi pendapat yang qadim yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, pendapat qaul qadim punya Imam Syafi'i, pendapat qaul qadim punya Imam Syafi'i, selama dia lam yarka, madama lam yarka gitu kan. Aduh, gimana tulisannya nih? Madama lam yarka, selama dia belum ruku, boleh. Misalnya dia masih di sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Sudah selesai baca Al-Fatihah, tapi belum ruku, apakah boleh membaca atau apakah boleh takbir lagi? Boleh. Seperti itu. Nah, itu pendapat qadim, dan ini tidak dijadikan pegangan. Yang dijadikan pegangan adalah yang ini. Ketika dia sudah mulai baca Al-Fatihah, ya kan? Karena takbir tadi kan adalah sunnah. Sunnah nggak bisa ngalahkan yang wajib, karena Al-Fatihah sudah wajib. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia sudah mulai baca Al-Fatihah, udah berarti hilang kesunahan untuk 7 takbir tadi. Seperti itu. Oke. Habis itu sudah, mungkin sampai sini pembahasan ini. Nah, kemudian kita pembahasan yang ini, sunanul khutbah. Sunnah-sunnahnya khutbah apa aja? Yusannu. Kita bacakan ya. Yusannu idza kanatis shalah jamaah. Nah, jadi khutbah itu disunnahkan apabila ada sholat jamaah. Ya, tadi ada sampaikan sebelumnya bahwasanya ketika orang yang sholat munfarid nggak disunnahkan khutbah. Tapi ketika ada jamaahnya, misalnya 2 orang, ya kan, yang satu jadi khotib boleh, yang satu mendengarkan. Kalau misalnya sholat sendiri nggak ada kesunahan khutbah untuk sholat yang sendiri. Nah, kemudian ayyaktuba ba'daha khutbatain ka khutbatil jum'ah. Nah, jadi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri itu gimana? Hendaklah seseorang itu yang mau menjadi khotib, dia itu berkhutbah ayyaktuba ba'daha ba'da shalah. Yaktuba ba'da shalah, hendaklah dia berkhutbah ba'da shalah khutbatain. Berapa khutbahnya? Khutbahnya 2 kali. Ka khutbatul Jum'ah, seperti khutbah Jumat. Nah, jadi orang-orang yang biasa sholat Jumat udah tahu tuh rukun-rukunnya apa aja. Wafil arkani wa sunan, sama aja rukunnya sama sunannya sama. Berarti baca alhamdulillah, baca sholawat, baca wasiat, ya kan, baca doa di akhir, baca doa di khutbah kedua, kemudian baca Quran di salah satunya, seperti itu. Nah, sunannya juga sama. Sunnah-sunnah yang ada di khutbah Jumat maka dilakukan juga. Contohnya apa sunnahnya? Berarti wangi-wangian, seperti itu. Seperti halnya orang di hari Jumat. Jadi khotib gimana? Pakai baju yang rapi, pakai baju yang bagus, seperti itu. Wala fi syurut. Nah, la fi syurut. Nah, di arkannya atau di rukun-rukunnya harus sama, di sunnah-sunnahnya juga disamakan seperti khutbah Jumat. Nah, tapi di syaratnya tidak disamakan. Jadi nggak harus memenuhi syarat-syarat yang ada di khutbah Jumat ketika dia mau melaksanakan khutbah Idul Fitri. Contohnya apa? Kal qiyam. Jadi sholat
Jadi di khutbah Idul Fitri itu nggak harus berdiri. Kalau di khutbah Jumat kan harus berdiri. Jadi khutbah Jumat itu harus berdiri. Tapi ketika khutbah Idul Fitri nggak harus berdiri. Wasatar dan menutup aurat nggak perlu juga. Wattaharah nggak perlu dia suci. Wal julus bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah itu nggak perlu. Akan tetapi di sini catatan, apabila dia qiyam atau dia bisa berdiri, ya kan, ketika dia melaksanakan khutbah, dia khutbahnya berdiri, ya kan, jadi dia khutbah berdiri, padahal nggak harus itu berdiri, tapi ketika dia berdiri maka dia harus al julus bainahuma, seperti inilah, al julus bainahuma. Nah seperti itu. Dicoret-coret deh, kita hapus aja deh. Nah intinya teman-teman pahami ya. Jadi khutbah Jumat itu atau khutbah Idul Fitri itu atau Idul Adha itu seperti khutbah Jumat, rukunnya sama, sunnahnya disamakan, tapi nggak harus memenuhi syarat-syarat yang ada di khutbah Jumat. Salah satunya apa? Qiyam, apalagi satar atau menutup aurat. Wat taharah, nggak harus juga suci, nggak harus juga duduk di antara dua khutbah. Tapi misalnya dia berdiri khutbahnya, maka diharuskan untuk julus bainahuma. Seperti itu. Wa idza shalla munfaridan fala yakhutub. Nah, apabila dia sholat munfarid, nah ini yang Anda jelaskan tadi. Apabila dia sholat sendiri, maka tidak disunahkan untuk berkhutbah. Dan ini kesunahan Jumat. Apalagi selain itu kesunahan di khutbah, ya kan? Kita bacakan lagi, tinggal 4 nih. Nah, kita bacakan lagi tinggal 4. Bahwasanya ayya jalisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil adan fil jum'ah. Nah, hendaklah dia duduk qablahuma sebelum dua khutbah. Huma ini dua khutbah. Nah, hendaklah seorang yang mau menjadi khotib tadi, hendaklah dia duduk sebelum dua khutbah tadi, jalsatan khafifatan. Nah, duduknya itu duduk yang sebentar. Biqadri julusihi lil adan fil jum'ah. Nah, hendaklah dia duduk dulu seakan-akan dia menunggu adzan ketika dia khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat itu kan nunggu adzan dulu, ya kan? Dia duduk dulu di atas mimbar, nunggu adzan, baru setelah adzan biasanya di khutbah Jumat itu baru dia khutbah. Nah, seperti itu pula di khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Duduk dulu seakan-akan kita mendengarkan adzan atau seakan-akan selang waktunya tuh setara dengan adzan yang ada di hari Jumat. Seperti itu. Nah, duduk dulu baru nanti khutbah setelah itu. Nah, sunnah yang ketiga apa? Kita lanjut lagi. Ayyukabbira fi iftitahil ula tis'an wila wa iftitahi tsaniyah sab'an wila. Nah, jadi kesunahan yang ketiga adalah di dalam khutbah ya ini, di dalam khutbah adalah bertakbir ketika membuka khutbah pertama. Takbirnya berapa? Ini. Tis'an, 9 kali. Wilaan berurutan, ya kan? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang biasanya seperti khutbah Idul Fitri seperti itu sudah memenuhi untuk kriteria sunnah yang ada dalam khutbah. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah seperti itu. Itu dibuka dengan takbir. Itu di khutbah pertama. Khutbah kedua berapa? Khutbah kedua 7. Wa iftitahis tsaniyah, dan ketika dia membuka khutbah kedua ada 7 takbir. Sama aja 7 takbirnya, berurutan. Nah, dan inilah 3 sunnah yang telah Al-Fakir jelaskan. Nah, yang terakhir sunnah yang keempat. Yang terakhir ya? Iya, yang terakhir. Nah, sunnah yang keempat apa? Ayat qurafihima ma yaliqu bil hal. Nah, ketika kita melaksanakan khutbah atau kita yang jadi khotib, maka apa yang kita jelaskan di dalam khutbah itu? Apakah kita menjelaskan masalah puasa lagi, atau kita menjelaskan masalah birrul walidain, ya kan? Apa yang dijelaskan? Sekarang musannif akan menjelaskan apa yang harus dijelaskan ketika kita menjadi khotib. Nah, apa yang dijelaskan? Mayaliku bil hal. Nah, sesuai apa dengan keadaan yang ada di hari itu. Itu hari apa? Hari Idul Fitri. Berarti yang dijelaskan adalah masalah fitrah atau zakat fitri. Nah, kemudian misalnya Idul Adha, apa yang dijelaskan? Ya berarti kalau Idul Adha yang dijelaskan tentang berkorban, seperti itu. Apa makna korban, faidah korban apa, seperti itu. Nah, yang dijelaskan seperti itu. Jadi mayaliku bil hal adalah yang bersangkutan dengan keadaan yang ada di hari itu. Misalnya hari Idul Fitri, ya Idul Fitri yang dijelaskan fitrah atau zakat fitri. Kalau misalnya Idul Adha yang dijelaskan kalau Idul Adha yang dijelaskan juga udhiyah atau masalah berkorban, seperti itu. Dan itu hukumnya apa menjelaskan seperti itu? Apakah wajib? Enggak, itu hukumnya sunnah. Kalau mau bahas yang lain silahkan, tapi sunnahnya seperti itu.
Nah, fayata'arradu li ahkami zakatil fitri fi 'idihi, ya kan? Fayata'arrad berarti membahas, ya kan, ketika Idul Fitri, Idul Fitri, apa yang dibahas li ahkami zakatil fitri, ya kan? Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya ketika kita khutbah di khutbah Idul Fitri, yang dijelaskan adalah khutbah tentang zakat Idul Fitri. Zakat Idul Fitri itu apa maknanya, misalnya apa kegunaannya, ya kan? Faidahnya apa, dalilnya apa, seperti itu. Nah, kalau Idul Adha wali ahkamil udhiyah fi 'idiha. Nah, ketika sholat Idul Adha yang dijelaskan adalah udhiyah atau masalah berkorban. Dan itu adalah kesunahan-kesunahan yang dijelaskan musannif, yaitu 4 kesunahan yang ada di khutbah, entah itu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, seperti kama qala sahibu Sofwati Zubat, ya kan, di sini dijelaskan, Nah, seperti halnya pengarang kitab Zubat mengatakan wa khutbatani ba'daha ka jum'atih. Seperti halnya 2 khutbah yang ada di Idul Fitri ataupun Idul Adha itu seperti khutbah yang ada di khutbah Jumat. Kabbara fi ulahuma tis'an wila. Nah, yang pertama atau di khutbah pertama itu mengumandangkan takbir 9 kali secara berurutan, wasab'a fi thaniyatin ay awwala. Nah, wasab'a fi thaniyatin ay awwala. Nah, berarti 7 takbir ketika membuka khutbah yang kedua, dan itu adalah permasalahan tentang kaifiyah atau tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan kaifiyah tentang khutbah atau tata cara khutbah di Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sampai sini dulu kita pembahasan. Nanti akan kita bahas tentang masalah yang ada di Idul Fitri dan Idul Adha, ya kan, apa aja masalahnya, ya kan. Kalau di sini nanti tentang permasalahan tahniah tuh mengucapkan Idul Fitri dan Idul Adha boleh nggak? Nah, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.